Halo Sobat Helmet, kali ini saya akan membahas mengenai infeksi saluran kemih atau ISK. Di pembahasan kali ini saya akan mengupas tuntas kenapa sih bisa terjadi ISK, apa bahayanya jika kita terkena ISK, dan bagaimana cara pencegahannya. Yuk simak video berikut. Jadi yang pertama kita bahas mengenai apa sih ISK. ISK sendiri adalah infeksi umum yang terjadi ketika bakteri yang berada di rektum masuk ke saluran kemih melalui uretra dan berkembang biak. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai infeksi saluran kemih, kita simak dulu yuk mengenai anatomi saluran kemih. Berikut merupakan anatomi dari saluran kemih. Pertama, ada ginjal yang berfungsi untuk memfiltrasi darah kita supaya menjadi urin. Lalu dari ginjal akan diteruskan ke ureter. Setelah dari ureter akan diteruskan ke kandung kemih, di mana kita akan merasakan ingin buang air kecil saat kandung kemih kita penuh dan dikeluarkan melalui uretra. ISK itu dibagi menjadi dua, yaitu ISK atas dan ISK bawah. ISK bawah yaitu infeksi di saluran kemih atau uretra yang biasanya disebut uretritis dan atau bisa terkena di kandung kemih atau yang disebut sistitis, di mana kalau ISK bawah tidak ditangani dengan baik dapat menjadi ISK atas. ISK atas yaitu infeksi yang mengenai ureter atau biasa disebut uretritis, bahkan bisa sampai ke ginjal yang bisa disebut pyelonefritis. Ini nggak boleh dibiarin ya Sobat Helmet, karena bisa menyebabkan terjadinya urosepsis hingga shock septic, yaitu beredarnya bakteri dalam darah sehingga menyebabkan infeksi di pembuluh darah dan infeksi masif sistemik atau di seluruh tubuh yang dapat berujung pada kematian. Selanjutnya, kita bahas mengenai kenapa bisa terjadi ISK. Pertama, perempuan lebih rentan terkena infeksi saluran kemih. Jadi, dapat dilihat di gambar berikut ini, perempuan mempunyai uretra yang lebih pendek daripada laki-laki, dan jaraknya pun lebih dekat dengan rektum, sehingga lebih mudah bakteri masuk dan terkena infeksi. Lalu, yang kedua, sering menahan pipis. Banyak urin yang tertampung di kandung kemih merupakan tempat yang subur untuk bakteri berkembang biak dan dapat mengakibatkan infeksi. Karena pada dasarnya urin ini saat dikeluarkan akan mengeluarkan bakteri sehingga merupakan sistem pembersihan tubuh. Selanjutnya untuk faktor resiko lainnya penyebab terjadinya ISK adalah hygiene yang buruk, di mana jarang ganti celana dalam, lalu basuh dengan air yang kotor dan juga membersihkan alat kelamin dari arah belakang ke depan. Lalu ada riwayat ISK sebelumnya, jadi sudah pernah terkena ISK berulang. Setelah itu ada masalah struktural pada saluran kemih, misalkan penyakit pembesaran prostat. Nah, gejala ISK apa aja sih? Yang pertama, adanya rasa nyeri dan rasa terbakar saat buang air kecil. Lalu yang kedua, anyang-anyangan atau sering buang air kecil terus-menerus padahal pipis yang dikeluarkan hanya sedikit. Yang ketiga, nyeri pada perut bagian bawah yang merupakan gejala ISK bawah. Nah, jika sudah mengalami gejala seperti yang tadi, itu merupakan gejala ISK ya. Maka dari itu, jangan dibiarkan ya Sobat Helmet, karena jika ISK tidak ditangani dengan baik, dapat terjadi yang pertama adanya demam subfebris atau demam naik turun yang bisa terjadi berhari-hari. Lalu yang kedua, adanya nyeri punggung bawah atau nyeri di sisi punggung yang harus dibedakan dengan pegal otot dengan adanya pemeriksaan ketok ginjal atau ketok sudut costovertebralis yang dirasakan nyeri. Lalu yang terakhir adanya mual dan muntah. Gimana sih penanganan ISK? Apakah tiap ISK minum antibiotik sendiri? Jawabannya tidak ya Sobat Helmet. Tidak semua ISK harus langsung minum antibiotik. Bahkan, antibiotik biasanya hanya diberikan pada pengidap infeksi saluran kemih yang disertai dengan gejala berat atau yang cukup parah. Pada kondisi yang tergolong ringan, biasanya antibiotik tidak diberikan, sebab infeksi umumnya akan mereda dan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa saat. Pada ISK dengan gejala ringan, disarankan untuk minum air putih yang banyak sekitar 2 liter sehari. Hal ini bisa membantu meningkatkan frekuensi buang air kecil, sehingga bakteri bisa keluar bersama dengan urin. Lalu yang kedua, jangan menahan pipis ya Sobat Helmet. Tetapi kalau udah 2-3 hari tidak ada perbaikan, atau malah semakin parah, barulah kalian konsul ke dokter untuk mendapatkan antibiotik yang sesuai. Karena setiap obat yang mempunyai indikasi, kontraindikasi, dan reaksi obat masing-masing jika disalahgunakan, kemungkinan akan terjadi resistensi antibiotik. Jika setelah pengobatan sudah sembuh, apa sih yang dapat dilakukan Sobat Helmet agar terhindar dari ISK berulang? Yang pertama, minum air putih yang cukup minimal 2 liter per hari, atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan cairan kalian menurut berat badan.
Yang kedua, jangan menahan pipis ya Sobat Helmet, karena menahan pipis lebih dari 3 jam dapat membuat bakteri mudah berkembang biak. Lalu yang ketiga, selesai buang air kecil atau buang air besar, basuh dari depan ke belakang. Lalu, mengeringkan misfi dengan cara ditap-tap dengan tisu kering agar tidak lembab. Lalu, rajin ganti celana dalam. Pakai celana dalam maksimal 6 jam atau ketika merasa sudah lembab. Dan yang terakhir, hindari menggunakan celana dalam terlalu ketat. Buat Sobat Helmet, semoga video yang saya berikan bermanfaat untuk kalian. Jika terdapat kritik maupun saran, serta pertanyaan, dapat komen di bawah ya. Kita jadikan forum diskusi aja. Aku harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dadah Sobat Helmet!